Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas Machine Learning Teori I1. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan proyek UAS kami. Nah, kami mengambil artikel yang berjudul SVM Application for UCS Prediction, Case Study for Marageh Limestone. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Zaki Mutakis Naryadi dengan NIM akhir 075 dan teman saya. Saya Muhammad Herjuna Taraka dengan NIM akhir 042. Oke, baik. Langsung kita lanjut di sini. Untuk latar belakangnya sendiri, CS itu adalah salah satu parameter utama dalam geoteknik yang digunakan untuk menentukan kekuatan tekan aksial bebatuan. Nah, nilai UCS ini sangat pengaruh dalam perencanaan pondasi, lereng, terowongan, dan struktur teknik sipil lainnya. Namun, pengukuran UCS ini secara langsung itu membutuhkan prosedur standar yang rumit, peralatan khusus, serta waktu dan biaya yang besar. Dalam praktiknya, proses ini tidak selalu efisien, terutama pada proyek berskala besar atau daerah dengan keterbatasan fasilitas laboratorium. Oke, permasalahannya itu, yang pertama, pengujian UCS ini secara konvensional membutuhkan banyak sampel, peralatan laboratorium khusus, dan waktu pelaksanaan yang panjang, sehingga tidak efisien. Lalu, keterbatasan jumlah data uji di lapangan ini menyebabkan akurasi perhitungan UCS itu menjadi rendah jika hanya mengandalkan metode statistik tradisional. Lalu yang ketiga, keterbatasan jumlah data uji di lapangan menyebabkan akurasi perhitungan UCS menjadi rendah jika hanya mengandalkan metode statistik tradisional. Yang keempat, belum banyak pendekatan machine learning, khususnya SPM, yang diimplementasikan secara spesifik untuk memprediksi UCS pada batu kapur di wilayah tertentu seperti Merageh Iran. Oke. Nah, solusi dan tujuannya itu kita akan memanfaatkan algoritma machine learning, khususnya SPM, sebagai metode alternatif untuk memodelkan dan memprediksi UCS berdasarkan data hasil pengujian awal dengan meminimalkan kebutuhan sampel fisik dan mempercepat proses evaluasi. Tujuannya sendiri untuk mengembangkan dan mengevaluasi model prediksi UCS berbasis SPM menggunakan dataset batu kapur dari wilayah Merageh, Iran, serta membandingkan hasil prediksi dengan nilai aktual untuk menilai efektivitas pendekatan ini sebagai solusi teknis yang efisien dan akurat. Oke, kita masuk ke dasar teori. Nah, yang pertama ini ada UCS. UCS ini merupakan ukuran kekuatan maksimum batuan terhadap gaya tekan aksial sebelum mengalami kegagalan. Nah, UCS ini dinyatakan dalam satuan tekanan MPa. Nah, pengujian UCS ini penting dalam menentukan kekuatan dukung tanah atau bantuan untuk fondasi, evaluasi kestabilan lereng atau terowongan, dan pemilihan metode pengeboran dan peledakan di tambang. Nah, lalu berikutnya megapascal. Nah, megapascal ini adalah satuan tekanan atau tegangan dalam sistem metrik. Dalam konteks UCS, 1 MPa sama dengan 1 Newton per milimeter kuadrat, menunjukkan gaya persatuan luas. Contohnya, batuan dengan UCS 100 MPa dapat menahan beban 100 juta Newton per meter persegi sebelum runtuh. Berikutnya, SPM. SPM sendiri adalah algoritma pembelajaran mesin rawasi atau supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi, regresi, dan deteksi outlier. Dalam konteks regresi, seperti pada prediksi UCS, SPM ini bertujuan untuk menemukan fungsi prediktif yang memiliki margin kesalahan terkecil dari nilai aktual dengan memperhatikan batas toleransi tertentu. Nah, prinsip kerja SPM ini untuk yang pertama, mencoba menemukan hyperplane terbaik yang memisahkan atau memetakan data dalam ruang vektor yang berdimensi tinggi. Nah, dalam kasus nonlinear, data ditransformasi melalui fungsi kernel ke ruang berdimensi lebih tinggi agar dapat dipisahkan secara linear. Lalu jenis kernel yang umum digunakan dalam SPM ini adalah linear, polinomial, RBF, dan sigmoid. Nah, dalam penelitian ini, kernel sigmoid digunakan karena mampu menyesuaikan hubungan nonlinear antara parameter-parameter geomekanik dan nilai UCS. Nah, evaluasi SPM ini juga digunakan metrik-metrik seperti MAE, MSE, RMSE, dan coefficient of determination. Selain itu, digunakan pula conversion matrix untuk menghitung akurasi, presisi, dan recall. Berikutnya untuk batu gamping. Nah, limestone atau batu gamping ini adalah jenis batuan sedimen yang sebagian besar terdiri dari kalsium karbonat.
Batu gamping ini terbentuk dari proses pengendapan materi organik seperti kerangka organisme laut dan mineral karbonat yang mengendap selama jutaan tahun. Batu gamping ini memiliki karakteristik fisik dan mekanik yang bervariasi tergantung pada kandungan mineral, porositas, dan struktur internalnya. Secara geoteknik, limestone merupakan material yang sering digunakan sebagai bahan bangunan konstruksi, sehingga mengetahui kekuatan UCS, batu gamping ini sangat krusial untuk memastikan keamanan struktur yang dibangun dengan menggunakan batu ini. Nah, karakteristik limestone yang memengaruhi nilai UCS antara lain ada kandungan karbonat dan mineral pengotor, tingkat porositas dan permeabilitas, kadar air alami, terus struktur internal, termasuk retakan dan kesatuan butir. Selanjutnya, eh, dataset limestone adalah dataset yang kita gunakan. Nah, jadi di penelitian ini ada pengumpulan hasil pengujian UCS pada batu gamping yang diambil dari wilayah Marrakech, Iran. Dataset ini berisi 120 sampel batuan yang telah dipersiapkan dan diuji sesuai standar ASTM D7012. Data ini mencerminkan berbagai karakteristik geomekanik dan fisik batu gamping yang relevan untuk analisis prediksi kekuatan tekan menggunakan algoritma SVM. Untuk fiturnya sendiri yang pertama ada density, tipe datanya float, lalu ada porosity, float juga, lalu ada water content percent, lalu ada point load index, elastic modulus, dan outputnya adalah UCS MPa. Next. Masuk ke metodologi penelitian, yang pertama dilakukan pengumpulan data untuk persiapan sampel. Nah, penelitian ini menggunakan 120 sampel batu gamping atau limestone yang diambil dari berbagai lokasi di wilayah Marrakesh, Iran. Sampel ini dipilih secara acak untuk mewakili karakteristik batuan di daerah tersebut. Setiap sampel berbentuk silinder dengan diameter 50 mm dan tinggi 100 mm sesuai standar ASTM D7012. Persiapan sampel meliputi pemotongan dan penghalusan permukaan agar memenuhi kriteria pengujian UCS. Selama pengujian, kadar air sampel dalam kondisi alami dan pengujian dilakukan pada suhu ruang. Lalu selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium UCS. Sampel diuji menggunakan perangkat UCS sesuai prosedur standar ASTM D7012. Beban aksial diberikan secara bertahap hingga sampel mengalami kegagalan struktural seperti retak atau hancur. Nilai UCS dicatat sebagai maksimum tekanan aksial yang mampu ditahan sampel sebelum gagal. Lalu kita lakukan pembagian dataset. Nah, data UCS yang terkumpul dibagi menjadi dua subnet utama untuk keperluan pelatihan dan pengujian model. Yang pertama ada training set, yaitu diberikan 80% dari data, yaitu 96 sampel, dan untuk testing set adalah 20%, yaitu 24 sampel. Nah, tapi kita juga memberikan sebuah pembagian data yang modifikasi. Nah, kita di sini memberikan training set banding testing setnya ada 90/10, 75/25, 70/30, dan 60/40. Nah, pada artikel, model prediksi dibangun menggunakan algoritma SVM dengan kernel sigmoid. Nah, kernel sigmoid ini dipilih karena kemampuannya menyesuaikan pola nonlinear yang kompleks, mirip fungsi aktivitas pada neural network. Nah, beberapa parameter utama yang disetting dalam model adalah regulasi C-nya 100, epsilonnya 0,1, dan degree kernelnya 2. Model ini dilatih menggunakan data training untuk menemukan fungsi prediksi UCS yang meminimalkan kesalahan dengan margin maksimum. Nah, sebagai tambahan, kami memodifikasinya dengan melakukan penambahan kernel sebagai berikut, yaitu kita menambahkan kernel linear, RBF, dan polinomial. Lalu juga kita menambahkan beberapa parameter tambahan yang disetting dengan model untuk regulasi C-nya ada 1, 10, 100, dan 500. Lalu epsilonnya ada 0,01, 0,1, dan 0,2. Untuk degree kernelnya ada 2 dan 3. Nah, pada evaluasinya, performa model diuji dan divalidasi menggunakan
Yang pertama ada confusion matrix, menghitung akurasi, presisi, dan recall prediksi UCS. Lalu ada loss function, mengevaluasi tingkat kesalahan prediksi selama pelatihan dan pengujian. Selanjutnya ada error matrix. Yang pertama ada MAE, MSE, dan RMSE. Nah, jadi error matrix ini penilaian semakin rendah kan semakin bagus. Lalu ada koefisien determinasi atau R kuadrat, mengukur tingkat kesesuaian antara nilai prediksi dan nilai aktual UCS. Oke, lalu berikutnya ini merupakan hasil dari evaluasi model. Ini ada tabel perbandingan antara berbagai rasio testing, training dan testing yang kami uji, lalu berbagai kernel yang kami uji juga. Nah, kami mendapatkan hasil bagi berikut. Nah, model yang dikembangkan itu mendapatkan hasil tertinggi koefisien determinan itu 0,935 itu pada rasio 90 banding 10 di kernel RBF. Ini memiliki tingkat akurasi yang sangat mendekati hasil di artikel, yaitu eh, 0,955 yang menggunakan rasio 80 banding 20 dengan kernel sigmoid. Ini membuktikan bahwa metodologi yang digunakan sudah valid dan kuat. Nah, meskipun skor R kuadratnya ini sedikit di bawah, model terbaik dari eksperimen ini secara signifikan unggul dari hal tingkat kesalahan prediksi. Nah, kernel RBF ini terbukti lebih superior untuk dataset yang digunakan, berbeda dengan kernel sigmoid yang menjadi fokus pada artikel. Hal ini menegaskan bahwa pemilihan arsitektur model terbaik itu sangat bergantung pada karakteristik data. Oke, berikutnya kita punya perbandingan skor koefisien determinan antar kernel SVM. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa nilai R kuadrat ini meningkat seiring bertambahnya proporsi data latih, terutama pada kernel nonlinear seperti RBF dan sigmoid. Kernel RBF ini secara konsisten memberikan nilai R kuadrat tertinggi hampir di semua rasio dengan puncaknya pada rasio 90 banding 10 dengan hasil 0,9349 dan 80 banding 20 di hasil 0,923 mendekati performa model pada artikel referensi yaitu 0,955 eh, dengan kernel sigmoid dan rasio 80 banding 20. Sebaliknya, kernel polinomial ini menghasilkan R kuadrat paling rendah di semua rasio, menandakan ketidaksesuaian model polinomial terhadap pola data yang ada. Nah, kernel linear dan sigmoid ini menunjukkan performa yang mirip dan relatif stabil, dengan R kuadrat mencapai di atas 0,89 pada rasio 70 banding 30 ke atas. Nah, jika dibandingkan dengan artikel, evaluasi model dengan kernel RBF dan rasio 80 banding 20 menghasilkan R kuadrat 0,923 hanya sedikit di bawah R kuadrat 0,955 pada artikel. Ini menunjukkan bahwa dengan pemilihan kernel dan rasio yang tepat, performa evaluasi model ini dapat mendekati bahkan dapat menyaingi model dalam referensi. Berikutnya kita punya perbandingan skor antara MSE antar kernel SVM. Nah, MSE ini untuk mengukur rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan prediksi. Nilai yang lebih kecil ini menunjukkan prediksi yang lebih akurat. Oke, kernel RBF di sini itu memberikan hasil MSE terendah, baik pada data latih maupun data uji. Data latih terendahnya itu ada pada 0,047, itu pada rasio 60 banding 60. Lalu MSE uji terendahnya itu ada pada 0,094 pada rasio 75 banding 25. Karena linear dan sigmoid itu menunjukkan performa yang relatif stabil namun sedikit lebih tinggi dari RBF. MSE data latihnya itu berkisar antara 0,086 dan 0,1. MSE ujinya itu berkisar antara 0,1, 0,119 hingga 0,172. Kernel polinomial ini menunjukkan MSE yang tertinggi di semua rasio, mengindikasikan bahwa performa prediksinya ini yang paling buruk. MSE uji tertinggi itu ada pada 0,5 di rasio 60 banding 40. Nah, kesimpulan MSE ini, kernel RBF adalah yang paling optimal dari segi MSE, diikuti oleh linear dan sigmoid, sedangkan polinomial memiliki error terbesar dan performa terburuk. Oke, lalu untuk perbandingan skor RMSE antar kernelnya ini, nah, kernel RBF ini secara konsisten menghasilkan RMSE terkecil di semua rasio, baik pada data latih maupun uji. Data latih terbaiknya itu ada di 0,218 di rasio 60 banding 40, lalu RMSE uji terbaiknya itu di 0,307 rasio
75/25. Karena linear dan sigmoid memiliki uji RMSE yang cukup baik, berada pada rentang eh, data ujinya ini di 0,31 sampai 0,41. Lalu kernel polinomial ini memiliki RMSE yang paling tinggi, menunjukkan ketidaksesuaian model terhadap data uji. Yang tertinggi ada pada angka 0,7 di rasio 60/40. Nah, kesimpulannya, tetap RBF yang paling konsisten dan akurat dalam meminimalkan kesalahan prediksi yang ekstrim, sementara polinomial kembali menunjukkan performa yang buruk. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan skor MAE antar kernel SVM. Nah, di sini RBF juga mendominasi pada metrik ini dengan MAE paling rendah, yaitu MAE latih terbaiknya ada di angka 0,148990 dengan rasio 60/40 dan MAE uji terbaik 0,243197 dengan rasio 75/25. Kernel linear dan sigmoid menunjukkan MAE yang cukup baik dengan latihnya eh, berkisaran di 0,23 sampai 0,26 dan ujinya di angka 0,29 sampai 0,35 dan bisa dianggap cukup andal untuk prediksi umum. Lalu kernel polinomial memiliki MAE tertinggi, mengindikasikan akurasi prediksi yang lebih lemah dengan angka tertinggi yaitu 0,592441 pada rasio 60/40. Kesimpulannya, kernel RBF unggul dalam memberikan prediksi dengan kesalahan rata-rata terkecil, sedangkan kernel linear dan sigmoid masih dapat diterima, sementara polinomial sebaiknya dihindari untuk regresi UCS pada kasus ini. Masuk kepada evaluasi confusion matrix untuk rasio 80/20. Nah, hasil confusion matrix menunjukkan bahwa model memiliki performa klasifikasi yang sangat baik dan seimbang. Dari total 24 data uji, model berhasil mengklasifikasikan 22 data dengan benar, dengan hanya dua kesalahan prediksi, masing-masing satu error tipe 1 dan tipe 2. Hal ini mengindikasikan bahwa model tidak hanya akurat, tetapi juga memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan kelas positif tinggi dan negatif atau rendah. Keseimbangan antara jumlah true positif dan true negatif yang tinggi, serta jumlah kesalahan yang sangat rendah menunjukkan bahwa model memiliki potensi tinggi untuk digunakan dalam skenario klasifikasi nyata dengan risiko kesalahan yang minim. Nah, masuk ke hasil evaluasi classification report. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model klasifikasi memiliki performa yang sangat baik dan seimbang untuk kedua kelas, rendah dan tinggi, dengan skor precision, recall, dan F1 score yang sama rata yaitu 0,92 untuk masing-masing kelas. Akurasi keseluruhan mencapai 92%, yang menunjukkan bahwa 22 dari 24 data uji diklasifikasikan dengan benar. Macro average dan weighted average juga sama-sama bernilai 0,92, mengindikasikan bahwa distribusi data seimbang dan model tidak bias terhadap salah satu kelas. Performa yang konsisten ini semua metrik utama menunjukkan bahwa model tidak hanya akurat tetapi juga stabil dan andal dalam mengenali masing-masing kelas. Dengan hal ini, dapat disimpulkan bahwa model layak digunakan untuk klasifikasi pada data serupa dengan tingkat kesalahan yang rendah. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja berbagai konfigurasi model SVM dalam memprediksi nilai kuat tekan uniaksial atau UCS batu gamping. Dengan menggunakan 4 jenis kernel yaitu linear, RBF, sigmoid, dan polinomial yang dilakukan pada 5 variasi rasio data latih dan uji, yaitu 60/40 hingga 90/10, serta penerapan teknik grid search cross-validation untuk optimasi hyperparameter diperoleh hasil yang komprehensif terkait performa masing-masing konfigurasi. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model SVM dengan kernel RBF pada rasio data 90/10 memberikan performa prediktif terbaik, ditunjukkan oleh nilai R kuadrat sebesar 0,9349, MSE sebesar 0,1287, dan MAE sebesar 0,3094.
Konfigurasi ini tidak hanya mengungguli kernel lainnya dalam eksperimen ini, tetapi juga mendekati performa terbaik yang dilaporkan pada artikel referensi, yang menggunakan kernel sigmoid dengan rasio 80/20 dan menghasilkan error sebesar 0,955. Kernel RBF dan sigmoid unggul dalam menangkap pola nonlinear, sedangkan kernel linear menunjukkan performa stabil, kernel polinomial menunjukkan hasil terendah pada seluruh rasio. Evaluasi klasifikasi mendukung hasil regresi dengan akurasi 92% dan nilai precision recall serta F1 score yang seimbang di kedua kelas. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan kernel, khususnya RBF pada rasio data latih yang tinggi, sangat penting untuk menghasilkan model SVM yang optimal dan andal dalam pemodelan UCS batu gamping. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.